Faqala ya Muhammad, qultu labbaik, labbaik rabbi. Labbaik itu panggilan baik, ya. Labbaik. Dulu masih sering banyak anak-anak kecil kalau dipanggil, ya, kita ini labbaik, itu dia. Nah, sekarang kok hilang kayak, ya. Jadi bisa dipanggil anak itu dipanggil labbaik. Anak kita ini semua kalau dipanggil. Nama yang dipanggil dia labbaik. Kalau orang tua kita dipanggil orang tua labbaik. Ya. Masih ada. Bagian panggil ular, anak dipanggil, woi, woi. Bapaknya bilang woi, anaknya bilang woi juga. Ya. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum, man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Kaman tabalahu dhahiran wa batinan bismillah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Amin. Al-Khisal Sitt. Perangai 6. Akhlak-akhlak yang 6 atau amalan 6 perkara ini. Disebut namanya Khisal. Al-Khisal Sitt. Sitt artinya 6. Ada 6 perkara. Wa minal munjiyati al-khisal sitti allati yahtasimu fiha al-mala'ul a'la. Dari salah satu yang menyelamatkan al-munjiyat adalah 6 perangai, 6 amalan allati yahtasimu fiha al-mala'ul a'la, yang para malaikat pun memperdebatkannya. Artinya malaikat itu berdebat artinya memperselisihkannya, menceritakan tentang 6 perkara itu. Wa da'awat allati ba'daha, juga nanti ada doa-doa yang setelah disebutkan 6 perkara kemudian ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wal mala'ul a'la, yang dimaksud dengan mala'ul a'la hum malaikatu samawat yahtasimun. Itu yang dimaksud adalah para malaikat penjaga langit. Yahtasimun, mereka berdebat, memperselisihkan. Bukan debat seperti manusia, karena kalau manusia berdebat mau cari menang, ya. Tapi malaikat mengetahui ilmu yang mereka ketahui, bahwa amalan yang paling baik menurut malaikat yang ini yang itu, menurut yang lain yang ini, gitu. Malaikat semua mengetahui dengan ilmunya, mereka mengatakan bahwa amalan yang baik yang ini yang itu. Apa yang enam tadi? Yadkuru ba'dhum li ba'din al-a'mal as-sa'idah. Maksudnya malaikat itu menyebutkan di antara mereka kepada malaikat yang lain amal-amal sa'id, amal-amal yang sa'idah, yang naik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal apa yang diterima, yang naik ke langit itu, ya. Fa yashhaduna wa yafrahuna liman amila bihadhihi sitt, ya. Maka mereka menyaksikan, malaikat menyaksikan dan bergembira, yafrahun liman amila bihadhihi sitt, dengan siapapun yang melakukan 6 perkara itu. Malaikat senang, malaikat menyaksikan kalau ada orang-orang
yang mengerjakan 6 perkara. Ya. Hadisnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan ihtabasa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin data ghadatin an salati subhi. Ya. Ihtabasa anna Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak keluar seperti biasanya. Jadi kalau orang keluar waktu hampir sholat keluar, tapi ini ihtabasa Rasulullah SAW, tertahan. Nabi tertahan tidak keluar seperti biasanya. An sholati subuh, di waktu sholat subuh. Hatta kifna natara'a aina syams, sehingga kami hampir-hampir melihat cahaya matahari dari lamanya. Biasanya subuh kan belum, masih gelap. Ini ditunggu nggak keluar, gitu ya, sampai sudah mulai agak terang sedikit. Fakharaja sari'an fatawwaba bis shalah. Maka Rasulullah keluar, ya, sari'an, bergegas Nabi Muhammad. Fatawwaba bis shalah, kemudian langsung salat, ya, mengerjakan salat. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah salat, fatajawwaza fi salatihi, artinya disegerakan. Nah, ini juga kalau udah agak terlambat, jangan lama-lama. Ya, kita udah salat terlambat, jangan baca surat yang panjang-panjang lagi. Nah, itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Fatajawwaza fi salatihi. Ya. Falamma sallama da'a bi sautihi faqala lana. Begitu selesai sallama, nanti salam, begitu selesai salam, da'a bi sautihi, Rasulullah menyeru dengan suaranya yang terdengar oleh para sahabat. Ya, ala masafikum kama antum. Begitu selesai Rasulullah berkata ala masafikum kama antum. Tetaplah di shaf kalian, jangan pergi. Jangan pergi, duduk. Ya. Tsumma infatala ilaina. Kemudian Rasulullah SAW bergeser menghadap kepada para sahabat. Fatala ilaina. Tsumma qala, amma inni sa'uhaddithukum ma habasani ankumul ghada. Aku akan ceritakan sekarang kenapa aku terlambat ini. Ya. Kenapa terlambat? Diceritakan, dikabarkan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini kuntu minal lail fatawaddatu, tadi malam aku wudu. Ya. Aku bangun malam, kemudian wudu untuk salat. Wa shallaitu ma qaddara li. Aku salat seperti biasa. Berapa? Hari Ahad kita sudah baca ya. Berapa salatnya Nabi Muhammad SAW? Berapa? 11. Ya, ada 11. Tapi surat pertama Al-Baqarah, Al-Imran, ya, An-Nisa. Allah SWT. Tidak ada majelis lebih enak daripada menceritakan tentang Rasulullah. Ketemu di hari Ahad cerita Rasulullah. Malam ini ketemu Rasulullah. Hiburan diingat menggugurkan dosa. Ya, nanti ketemu lagi di mana? Cerita Rasulullah lagi. Ya kan, orang menceritakan dunia cerita yang enggak manfaat, ini cerita bermanfaat. Ya, sebagaimana mereka terhibur dengan dunia, kita terhibur dengan Rasulullah. Kita harapkan juga begitu semua umat Islam. Dan dia ada kerinduan kepada Rasulullah. Inni kuntu minal lail fatawaddatu wa sallaitu ma qaddara li
Ya. Fana'astu fi salati hatta istaqaltu. Kata Rasulullah SAW, tiba-tiba datang rasa ngantuk. Ngantuk dalam salat aku ngantuk. Hatta istaqaltu. Aku merasa berat. Berat. Ya. Fa idza ana bi rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani suratin. Ngantuk. Ya. Kalau Nabi tidak tidur, ya Rasulullah SAW, kalaupun tidur, hanya tidur apa ya? Matanya, tapi tidak tidur penglihatan, tapi tidur, ya. Melihat dalam mimpi ya, melihat Rasulullah SAW dalam tertidur tadi, Rasulullah SAW melihat dalam mimpi Allah SWT fi ahsani suratin. Dengan gambaran yang paling bagus yang pernah dilihat. Allah nggak bisa dilihat. Para ulama mengatakan, iya Allah tidak bisa dilihat dalam mimpi. Dalam mimpi, apalagi mimpinya Nabi bisa terlihat. Ente jangan ikut-ikut. Tadi malam Anda lihat cahaya, lihat. Boleh. Iya, nggak ada itu. Ya, tidak ada. Dan Habib Salim guru kita, Syatri radhiyallahu taala anhu, waktu diceritakan ada orang mimpi bertemu dengan Allah, mimpi bertemu dengan Allah, mimpi, ya, memungkinkan. Tapi kalau lihat dalam jaga nggak mungkin, ya, mustahil itu. Dan itu tidak bisa. Allah la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Maksudnya mencakup. Allah Maha Besar, tidak bisa orang yang melihat seperti melihatnya makhluk. Begitu. Ya, jadi wallahu a'lam, kalau seperti ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqala ya Muhammad, qultu labbaik ya rabbi. Labbaik itu panggilan baik, ya. Labbaik. Dulu masih sering banyak anak-anak kecil kalau dipanggil, ya, kita ini labbaik. Gitu ya. Nah, sekarang kok hilang kayak. Ya. Jadi bisa dipanggil anak itu dipanggil labbaik. Anak kita ini semua kalau dipanggil namanya dipanggil dia labbaik. Kalau orang tua kita dipanggil orang tua lebih, ya masih ada. Bagian panggil, bulan anak dipanggil, woi, bapaknya bilang woi, anaknya bilang woi juga. Ya. Labbaik ya Rabbi. Qala fi ma yahtasimul mala'ul a'la. Allah SWT bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Fi ma yahtasimul mala'ul a'la. Ya. Tentang apa para malaikat itu berselisih? Ya. Qultu la adri Rabbi. Aku enggak tahu. Rasulullah berkata, aku enggak tahu. Dalam mimpi ini, masih dalam mimpi ya. Qala hatalasan. Ya. Diucapkan itu 3 kali. Lima. Yahtasimul mala'ul a'la. Ulang 3 kali. Qala fara'aitu wa fahu baina katifayya hatta wajadtu barda anamilihi baina sadayya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ini termasuk dalam hadis sifat atau ini memang mustabahat yang tidak bisa dijelaskan ya untuk sembarangan orang, ya harus belajar tauhid yang benar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tapi dalam mimpi. Ya, dalam mimpi. Allah Subhanahu wa taala ya meletakkan gitu ya, meletakkan tangan, jangan kita bayangkan begitu ya, meletakkan tangan seperti tangan manusia enggak ya, yang agak berani gini Wahabi namanya ya, tangan ya tangan, kaki ya kaki, naik ya naik, turun seperti turunnya manusia. Nah, boleh kalau gitu ya, bahkan arah pun tidak berarah kalau gitu ya. Allah nggak boleh dibilang Allah itu ada di mana, Allah ada di atas. Buktinya apa? Kita berdoa kemana? Ke atas, berarti Allah itu ada di atas. Atas yang dimaksud ulu itu ulul makanah, tinggi tempat bukan tinggi kedudukan, bukan tinggi tempat. Itu buat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bumi itu kura ardiyah bulat begini. Ya. Bumi kan begini. Indonesia ada di sini, Rusia ada di sini, Amerika di sini. Atasnya beda-beda. Atasnya yang di sini tanah. Iya.
atas yang di sebelah sini sana. Ya, berarti di mana? Nah, ini kan bahaya kalau diartikan seperti orang-orang itu, seperti mereka orang-orang Khawarij atau orang Wahabi misalnya, yang berani mengatakan di atas. Oh ya Allah bersemayam di arsy, duduk seperti manusia. Nah, ini naudzubillah, ya. Ini berbahaya. Ya. Kemudian sampai aku mendapatkan rasa dinginnya, itu surah ya, gambaran saja ya, tidak bisa disamakan. Seperti yadullah, tangan Allah, kita para ulama ahlu sunnah terbagi menjadi dua, ada salaf, ada khalaf. Ya, kalau salaf mentafwid, ya sudah, apa kata Allah? Yadullah, ya tangan seperti apa? Tapi tangan itu bukan jarihah, bukan anggota tubuh, tidak sama dengan kita. Nah, yang terakhir para ulama mentakwil supaya orang tidak liar. Tangan berarti bertangan. Mata, dia mata. Tidak, makanya ditakwil. Ya, para ulama itu mentakwil supaya akal kita itu tidak liar. Itu maksudnya. Ya. Sehingga aku mendapatkan dinginnya tangan ini tadi di antara dua dadaku, di antara dua ini, ya. Tadi ini susu, ya. Nanti di tengah dada tadi. Fatajallali kullu syai'in. Setelah itu dibukakan oleh Allah Taala segala sesuatu, ilmu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka dengan itu, maka Allah SWT, Rasul SAW mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Rasulullah tahu semuanya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya, setelah diberi tahu oleh Allah, ya, cara memberitahunya dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memasukkan ilmu. Sama seperti Nabi Allah Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaikati, wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Waktu malaikat mengatakan bahwa dia penghuni surga yang lama, ya, dia mengetahui segala-galanya, buat apa? Untuk menjadikan manusia di muka bumi ini. Kata malaikat, jangan, nanti akan jadi perang terus. Manusia suka ribut, benar yang diomongkan malaikat. Ya, tapi Allah punya hikmah di balik itu semua. Allah menciptakan. Oh, sekarang sujud kepada malaikat. Ya, kepada malaikat disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam, tapi logikanya iblis mengatakan, ya, aku ini diciptakan dari api dan manusia dari tanah. Api dan tanah, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Api atau tanah? Hah? Kata iblis. Iya. Kata iblis api. Ya. Iya, itu kan logikanya iblis. Iblis punya pakai logika, dia bilang api lebih baik. Ya. Yang benar mana? Nggak tahu. Anu nggak ngomong bahwa ini lebih baik kan? Cuma kata iblis, dengan dia diciptakan dari api itu lebih baik. Ya. Orang nanam beras di mana? Tanah. Pisang? Tanah. Ada nggak buah-buahan yang diambil dari api? Ada. Pisang goreng. Jadi logika itu dia pakai akal, katanya dia lebih baik. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Jadi di sini Allah SWT mengajarkan kepada Sayyidina Muhammad SAW segala sesuatu. Begitu. Nah, seperti orang-orang yang mengatakan Nabi manusia biasa, tidak mengetahui apa-apa, tidak tahu yang gaib kecuali Allah. Benar, kalau dikasih tahu. Ya. Waktu perang Badar,
Rasulullah mengatakan dipanggil sahabat, coba bagaimana imannya para sahabat. Ya, ini mau perang, Rasulullah panggil sini. Ada beberapa sahabat panggil Rasulullah SAW, kemudian ditunjukkan itu Abu Jahal mati di sebelah sini, itu nanti jatuhnya di sini. Disebut tempatnya oleh Rasulullah. Nah, bagaimana? Perang. Mantap yang ngomong Rasulullah. Dengan senjata yang seada-adanya. Ya, ada cuma bawa kayu, kudanya gantian. Ya, bukan kayak di film-film itu naik kuda dengan awam. Itu biar seru aja. Ya, padahal enggak, kuda gantian, pakai seragam, pakai itu di film ya. Nah, kalau kita lihat enggak. Ya, jalan, ada yang pakai kayu, ada pakai pedang seada-adanya, enggak pakai diasah lagi, yang penting disuruh-suruh langsung berangkat. Berhadapan-hadapan bisa tidur. Berhadapan-hadapan dengan musuh yang lebih kuat 3 kali kekuatannya, 313 Ahlul Badr. Ya, melawan 1000 dengan kekuatan yang penuh, dengan senjata yang lengkap, tapi berhadapan-hadapan bisa tidur. Artinya apa? Ini keimanan yang luar biasa. Sudah dijamin oleh Rasulullah, dia tidur. Ya, sampai peperangan dilihat oleh sahabat tadi, ini di sini mati benar sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Punya iman yang kuat. Oh, dan nggak bisa diganggu gugat lagi. Maka sebaik-baik sahabat adalah orang yang hadir di perang Badar sebagaimana para malaikat. Malaikat juga yang paling afdol yang hadir perang Badar itu. Ya. Kemudian setelah itu dibukakan oleh Allah SWT segala sesuatu. Kala Rasulullah, Allah bertanya lagi, fima yahtasimul mala'ul a'la. Sekarang tanya lagi, tentang apa para malaikat itu berselisih berdebat? Ya, qultu fil kafarat. Jadi Rasulullah menjawab dari Allah juga. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, fil kafarat. Qala wa ma hunna? Apa kafarat itu? Yang dimaksud dengan kafarat itu apa? Walau mahunna qultu masyul aqdam ila jamaat. Itu ya. Apa? Berjalan untuk sholat jamaah dari rumah keluar ke masjid. Itu pahalanya besar. Ya. Apalagi yang rumahnya dekat dengan masjid. Geser nyampe. Ya. Enggak mau geser, ya. Iya. Artinya itu cuma nggak sengaja loncat nyampe gitu ya. Artinya rumah dekat dari masjid. Tapi bisa nggak orang yang di sekitar masjid pasti sholat? Belum tentu. Karena ini pahalanya besar. Ya, kafarat itu apa? Jalan ke masjid, wal julus fil masajid ba'da sholawat. Itu dua. Yang kedua, duduk di masjid setelah sholat. Jadi nggak langsung pulang, jangan langsung kabur. Duduk dulu. Apa itu? Diajarin, dibaca, baca wirid. Begitu Pak, oleh karenanya para ulama mengajarkan kita. Apa mengajarkan? Tadi kalau di masjid dibacakan Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilaika salam, supaya yang lain ikut, enggak buru-buru pulang. Ya, padahal pulang juga enggak ngapa-ngapain. Buru-buru pulang masuk ke rumah bingung, mau ngapain? Ya. Mau ngapain di rumah? Duduk dulu, pahalanya besar, dosa diampuni, ya, dipastikan masuk surga orang yang baca ayat kursi setiap selesai sholat. Itu diajarkan Rasulullah. Yang ketiga, wa isbabul wudu indal kadihat. Ya, isbabul wudu dengan yang sempurna. Isbabul wudu itu orang wudu, ya, orang wudu itu di mana? Batas-batasnya. Isbab berarti melebihi dari batas ya. Kalau wajah segini masih lebih segini. Tangan batasnya sampai di siku, naik ke atas, namanya isbabul wudu. Kaki naik ke atas begitu. Ya, namanya isbabul wudu. Kapan dilakukan itu? Indal karihat. Ketika orang tidak dalam keadaan yang tidak senang air. Kapan itu? Musim dingin, musim hujan. Ya, musim dingin justru wudunya maunya buru-buru. Enggak pakai 3, satu kali. Begitu. Tapi kita justru 3 yang tenang,
karena dalam keadaan tidak enak itu, tapi ibadah kita paksakan, di situ ada sir, ada rahasia. Ya, mujahadah kita nggak banyak-banyak. Ya, apa yang nggak enak menurut hati, tapi ada perintah Allah di situ, kerjakan. Itu namanya mujahadah. Apa aja? Ya, orang bisa bantu, orang bisa apa, tapi kalau ngeluarin duit berat misalnya. Ya, dia bisa baik sama orang, bisa cuma sholat ibadah rajin. Kalau mau ngeluarin duit, bisa nangis dia kalau bisa ngeluarin duit, pelit misalnya gitu ya. Dia lawan di situ. Dia paling nggak suka ngeluarin duit, paksain. Gitu. Dia ngeluarin duit gampang, semua gampang. Tapi kalau sholat malas, paksain. Itu namanya mujahadah. Ya, nah di sini salah satunya yang disebutkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Jadi apa itu 3 perkara? Jalan ke sholat jamaah, duduk di masjid setelah sholat. Yang ketiga, isbagul wudu dengan sempurna ya di waktu musim dingin. Ya. Qala shadaqta ya Muhammad. Ketika ditanya, Allah mengatakan shadaqta, kamu benar. Kenapa benar? Ya Allah yang kasih ilmunya. Ya. Bagaimana cara mengajari seperti Nabi Allah Adam tadi? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua nama tahu. Apa ditunjuk satu-satu? Ya Adam, ini apa ini? Hah? Ini tisu, ini HP, ini apa seperti itu? Allah a'lam. Yang penting Allah cara mengajarkannya Allah tidak sama dengan manusia. Bahkan barang-barang yang belum ada di zaman dulu begitu tunjukkan Nabi Adam langsung tahu. Ya, langsung tahu. Ya, karena kalau Nabi Adam tunjukkan, ini apa? Kalau Nabi Adam langsung tahu, ini mobil. Walaupun saya tidak, Allaman Adam, asma'akullah. Gitu ya, diajarkan semuanya. Bukan seperti kalau tafsirnya orang-orang Syiah yang mengatakan Allama Adaman Asma, nama imam yang 12. Ya kecil kalau 15. Ini hafal, anak hafal semua hafalnya. Wa Adaman Alam cuma nama imam yang 12 yang diajarkan. Enggak seperti itu ya. Semua nama. Ya, nama anbiya, nama apapun yang ada di dunia tahu semua. Kemudian shadaqta. Wa man fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin. Barang siapa yang melakukan tadi 3 hal perkara tadi, maka dia akan hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan. Wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummuh. Kalau kafarah sudah kafarah dengan 3 perkara yang dia lakukan, maka dosa-dosanya seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih. Nah, kalau tiap hari kita melakukan 3 hal ini, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qalatu ma fima. Kemudian tanya lagi. Kemudian tentang apa mereka berselisih lagi? Qultu fid darajat. Sekarang fid darajat. Tadi kan fil kafarat, fid darajat. Kalau mahunna. Apa itu ad-darajat? Qultu it'amut ta'am. Jadi orang kalau mau mengangkat derajat kita itu supaya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama it'amut ta'am. Itu paling penting. Ngasih makan orang. Kayak sepele itu ya. Sepele. Dianggap biasa-biasa. Kadang orang mau memberi makan orang berat. Ya, mau ngasih makan orang. Biasakan makan seada-adanya. Ya. It'amut ta'am. Walinul kalam. Linul kalam, lembutkan bahasamu. Ngomong itu yang enak, didengar orang, tidak menyakiti, tidak melukai, tidak melaknat, tidak mencaci, tidak membuli, ya, dengan bahasa-bahasa yang santun. Linul kalam. Ya. Karena orang kalau berbicara yang keras, yang melukai, mungkin dimaafkan, tapi sudah ada bekasnya. Ya, goresan itu tersisa sampai kapanpun ingat lagi. Setan kan bagian merawat itu. Ya, giliran suruh hafalan apa yang bermanfaat apa ya, nggak hafal. Tapi buat kesalahan orang paling cepat orang. Ya, lihat mukanya ingat lagi. Oh, itu dia pernah menyinggung saya dia. Tapi kebaikan lupa kalau kebaikan. Linul kalam. Ya.
Siapa yang paling lembut? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim alaihi wa ala Siapa yang paling lembut bahasanya, tutur katanya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim alaihi. Kemudian yang ketiga, untuk derajat kita supaya naik ke atas, supaya jadi orang semakin baik. Yang ketiga, wassalatu bil lail wan nasu niyam. Salat malam di waktu orang tidur. Jadi kebanyakan orang memang tidur. Ya. Malam itu kebanyakan orang tidur. Ada orang begadang tapi nggak sholat. Ya. Ada begadang juga tapi nggak bisa sholat 2 rakaat, masya Allah. Ya. Pahalanya itu besar supaya derajat kita naik. Ya, itu yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Salatul lail, ya, wan nasu niyam. Nasimul wasli habba 'ala an-nadama wa askarahum wa ma sharibu mudamah. Ya, wa malat minhumul a'naqu mailan li anna qulubahum muli'at gharamah. Syekh Abdul Hadi Asudi menceritakan bagaimana nikmatnya orang yang suka bangun malam. Kalau orang sudah sering bangun malam, apa? Dia tidak genit lagi. Ya, gitu ya, itu gambarannya. Wa malat minhumul a'naqu mailan li'anna qulubahum muli'at gharamah. Bagaimana? Kalau orang bertanya, siapa yang bisa guru di dulu? Kalau di sekolah ya, barang siapa yang bisa menjawab akan saya berikan, guru bisa dah, akan diberi hadiah. Permen apa aja? Sepeda. Guru yang bilang, ya. Apa yang kira-kira mau dihadiahkan? Mobil. Ya. SMK. Misalnya, apa yang mau dihadiahkan itu ya kepada orang. Kalau kita pertanyaan yang kita paham, kepala kita akan gini. Orang ngerti. Begitu ada kali-kalian, matematika yang rumit, pura-pura ingat. Gitu ya. Ingat dulu SD ya. Alhamdulillah masa-masa itu sudah kita lalui. Begitu ya. Guru dia bertanya. Di akhirat itu orang lihat, orang pakai pakaian yang supaya orang dilihat orang lain, genit, supaya dia dilihat orang. Tapi orang kalau punya cinta, jadi orang yang kata Syekh Abdul Hadi Asudi, maksudnya orang yang sudah punya cinta kepada Allah, yang dia sudah terbiasa sholat malam enggak dilihat orang, sudah hilang genitnya. Itu maksudnya. Kenapa? Li'anna qulubahum muli'at gharamah, karena hati sudah dipenuhi dengan cinta. Kalau hati penuh dengan cinta kepada Allah, nggak perlu yang lain, nggak perlu dipuji, nggak perlu selfie, nggak usah ada jempol ke atas, jempol ke bawah, nggak penting lagi itu semua. Nah, gitu ya. Menikmati sholat malam itu tadi. Ya, memang harus dipaksa, ya, dipaksakan. Kemarin juga diceritakan orang yang siapa Imam Syirazi waktu mengatakan kepada anak yang waktu zaman dahulu para ulama nggak ada yang nggak sholat malam. Bahkan cukup yang nggak tahajud, kata Imam Hasan Basri, kami ini pernah hidup di satu zaman orang yang nggak tahajud itu munafik. Udah. Sekarang sholat subuh soleh. Sholat subuh aja nggak usah di masjid. Tiap hari sholat subuh orang bilang, masya Allah. Jadi sholat 5 waktu. Ya kita minta berapa? Ya, minta di korting berapa kita? Ya. Tapi zaman dulu orang sholat, mudah-mudahan Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya, wa min dzurriyyati, mudah-mudahan ya diberikan rasa enak untuk sholat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sal. Bila Allah Taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah. Bila Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ini doanya. Ya, kita baca doa ini ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepadamu selalu bisa berbuat kebaikan. Berbuat baik itu memang yang menggerakkan Allah. Ya, ilmunya ada, sarana ada, tapi Allah nggak catat, tidak bisa dia, nggak mampu dia. Fi'lal khairat. Fi'il khairat mengantarkan orang masuk surga, tapi dia pilih yang lain. Menyenangkan hati orang itu kan pahalanya besar. Ya. Nanti setelah ini ada pahalanya orang menyenangkan hati orang dalam bab ini juga kitab yang sama. Ya.
tapi dia pilih menyakiti orang. Kenapa? Dia harus ngomong pada orang yang tajam, yang menyakiti, yang melukai, menghina. Itu yang orang seperti itu minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, menjauhkan daripada yang mungkar. Berikan ya Allah kemampuan supaya aku bisa meninggalkan yang mungkar. Yang mungkar dia tinggalkan. Ya, kalau ada orang yang mudminul khamr, ada orang pelaku berbuat dosa besar, dia suka berbohong, suka mendolimi orang, suka melakukan perzinahan, khamr dan sebagainya, minta dengan doa ini tadi. Ya, tarkal munkarat, tinggalkan kemungkar, wa hubbal masakin, doa Nabi Muhammad SAW. Berikan rasa cinta kepada orang miskin. Ya, indah. Itu yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berdoa supaya cinta pada Rasulullah, paling cinta kepada orang miskin. Ini apa namanya? Ini teladan. Ya, Rasulullah SAW qudwah. Supaya apa? Supaya kita juga minta. Kalau ada orang nggak suka sama orang miskin, doa kepada Allah. Kenapa nggak cinta sama orang miskin? Innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian mendapatkan pertolongan, kalian mendapatkan rezeki karena orang miskin di antara kalian. Ya. Ada orang nggak mau, kayak kumpulnya sama orang kaya-kaya aja. Ngomongnya kaya-kaya, ngomongnya miliaran, triliunan yang dia omongin, dia miskin. Karena banyak kumpul orang kaya, ngomongnya terus. Namanya ailun mutakabbir, miskin sombong. Nggak enak dilihat itu. Ya. Orang kaya sombong, masih ada pantas-pantasnya begitu ya. Ini miskin sombong, kenapa? Salah pergaulan. Tapi Kak, kita minta cinta pada miskin. Wa antaghfirni wa tarhamni. Ampuni ya Allah, ampuni aku dosaku, ya. Berikan belas kasihmu kepadaku, ya. Wa tatuba alayya, terima tobatku. Allah SWT. Rasulullah berdoa, kemudian diajarkan kita untuk berdoa dengan doa tadi. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, jika engkau menghendaki pada hambamu untuk dicoba, maka cabutlah nyawaku dalam keadaan tidak tercoba, tidak terkena fitnah, matikan dalam baik. Ya, itu doa Nabi Muhammad. Karena manusia itu selalu ada cobaan. Nggak ada orang bilang saya mau hidup enak, nggak mungkin. Itu mencari yang mustahil. Ya, mencari enak dari awal sampai akhir nggak ada. Ya. Maka dikatakan itu 3 ya. Jangan buang waktu dalam 3 masalah, katanya begitu. Jangan buang waktu di 3 masalah. Menyesali yang sudah terlewatkan, karena itu nggak akan kembali. Ya, udah lewat masih diingat lagi. Ya, untung saya ini, ya, hilang dah rezeki, diingat-ingat lagi. Besok gitu lagi. Waduh, hilang udah lewatkan. Begitu. Yang mau menikah gagal sama yang dicari, lewatin. Syukuri yang ada. Nah, begitu. Nanti ditambah oleh Allah. Gitu ya. La in syakartum la azidannakum. Gitu ya. Kemudian mencari kepuasan orang. Enggak boleh. Mustahil gitu ya. Saya mau berbuat sesuatu yang semua orang semua senang. Jadi, talabu irda'i jami'in nas. Ya, kalau saya berdakwah masuk sana, orang ini bilang, yang lembut, yang halus, ngomong yang enak, itu baru. Ternyata ada orang sudah berdakwah dengan sudah diatur sesuai selera orang, sebagian lagi, ya loyo ustaznya. Ya, saya mau yang tegas. Dia ikut-ikut omongan orang. Saya mau tegas, tapi tegas itu kasar, ngomong itu salah. Itu nggak mungkin ada orang bisa memberikan kepuasan semuanya. Ya. Teruskan dulu. Wa as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mendapatkan cinta. Hubbak. Ya. Jadi cinta kepada Allah itu adalah pemberian dari Allah.
Maka Rasulullah meminta, ya Allah, aku minta cinta kepadamu. Karena dengan cinta orang taat. Bedanya orang yang taat tanpa cinta dengan cinta. Apa bedanya? Dikata oleh para ulama, sama-sama sholat, tapi yang jadi sholat tanpa cinta dia terbebani. Ya, sholatnya itu menjadi beban. Ya, jadi beban. Tapi kalau dia senang dengan cinta, sholat nggak ada apa. Ya, seperti orang yang menunggu bis, ya, menunggu kendaraan mau pergi kemana, mau ketemu kekasihnya, begitu, antri berdiri di pinggir jalan panas lama-lama, senang, bawaannya senang aja, berdiri dia lama pada di situ, bis nggak datang, tapi dia mau pergi ke kekasihnya, juwitanya yang akan dituju, dia tunggu lama, gitu. Nah, ini mengenang yang tua-tua, pernah ingat dulu ya? Ya itu bisa lama. Kenapa 5 menit terasa berat? Berdiri sholat 5 menit, berdiri situ 1 jam. Ya, nonton apa gitu, tontonan yang kita suka, itu bedanya. Jadi mengerjakan ibadah dengan cinta itu merasa ringan. Ya, wa hubba man yuhibbuka. Ini penting juga. Meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku cinta, supaya cinta kepada orang yang mencintaimu. Waj'alna, kalau di dalam doa subuh itu, waj'alna hadina muhtadin ghairu dhallin wala mudillin harban li a'daik. Perhatikan baik-baik. Ya, harban li a'daik. Memerangi semua musuhmu. Itu doa tiap hari. Jangan jadi damai dengan musuh Allah SWT. Musuh Allah kok diajak damai? Kok duduk bareng? Musuh Allah, memusuhi Allah SWT. Tapi doa kita enggak, harban li a'daik wa silman li auliyai. Ya, tapi kita damai dengan semua wali-wali. Aulianya Allah siapa? Ya mukminin, orang mukmin. Ya. Jadi kalau ada orang cintanya kepada orang kafir luar biasa, giliran sama orang Islam enggak ada cintanya, hilang tiba-tiba cintanya, rahmatnya hilang, belas kasihnya hilang. Nah, berarti ada sesuatu. Ya, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allah, indah sekali ya. Ya Allah, berikan aku, anugerahkan kepadaku cinta kepada amal, semua amal yuqarribuni ila hubbik, yang bisa menjadikanku dekat kepada cintamu. Apa aja? Salat, ibadah, sedekah, munajat, menangis, tulus melihat orang, cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa saja yang bisa mendekatkan kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha haqqun. Yang aku ucapkan ini, cerita ini hak. Ya, ada sesuatu yang hak, fadrusuha wa tu'allimuha wa ta'allamuha. Ini hak, ajarkan, pelajarilah, ajarkan ke orang. Jadi kalau kita mau ngajarin orang, ajarin ini tadi, nggak repot-repot. Ya, ada kafarat yang bisa mengampuni, ada darajat, ada 3, ajarkan orang. Ya. Jadi materi ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mau dakwah saya bingung apa materinya. Materi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ajak orang bangun malam, ya, ajak orang kasih makan orang. Zaman sekarang jarang orang kasih makan, ajari orang suruh makan, ya. Biasakan orang Islam panggil makan, kasih makan orang, ya. Intah. Hadisun sahihun rawahu Tirmidzi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab.